Hai, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net. Jumpa lagi sama Linda. Kali ini Linda mau mengajak Anda ke Desa Baumata Timur, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk melihat proses pembuatan ragi dari mur laru merah. Seperti apa? Ikuti perjalanan Linda dan tim produksi RRI Kupang. Kita saat ini sudah sampai di Desa Baumata Timur, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, ya. Lebih tepatnya di kantor desa. Dan kita akan bertemu ya dengan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok pemberdayaan desa yang akan memperagakan bagaimana pembuatan ragi dari mur laru merah. Seperti apa? Ikuti saya. Yang kita hormati RRI Kupang yang sudah hadir di sini, ibu-ibu kelompok tani binaan ibu kepala desa yang kita sayangi, kasihi hari ini, dan anak-anak KBPM tematik Universitas Kristen Artawacana semester ganjil 2020 yang saya cintai. Jadi hari ini kita akan sama-sama berada di Baumata Timur untuk kita mencoba mengangkat potensi wilayah daerah Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Lontar, dalam pemanfaatan pembuatan pangan lokal yang sangat didukung baik oleh Kepala Desa Baumata Timur dan juga didukung oleh kampus sebagai daerah berbasis ilmiah, dalam hal ini saya, dan sangat didukung juga oleh Ibu Kepala Desa yang mempunyai kelompok-kelompok binaan, dalam hal ini ibu-ibu dan remaja putri. Baik, untuk waktu pelaksanaan yang berupa pengabdian hari ini, saya serahkan kepada Bapak Kepala Desa untuk membuka acara kita hari ini. Selamat pagi dan salam. Salam. Yang saya hormati Ibu Regina LCM Niti Banoet SPMP selaku dosen dari Universitas Kristen Artawacana. Yang saya hormati pula rombongan dari RRI Kupang. Yang saya hormati Ibu Ketua PKK beserta ibu-ibu tani wilayah Desa Baumata Timur. Yang saya hormati pula adik-adik mahasiswa peserta KBPM dari Universitas Kristen Artawacana selaku peserta pada pagi hari ini. Tentu sebagai orang percaya kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana oleh karena penyertaannya pada kesempatan pagi hari ini kita semua boleh berada di sini dalam keadaan sehat dan damai. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada umumnya masyarakatnya berprofesi petani dan peternak. Di Desa Baumata Timur ini kebanyakan pohon lontar, tumbuh liar dan tidak dimanfaatkan. Tetapi dalam perjalanan ada masyarakat yang mengetahui bahwa ternyata pohon lontar ini sangat bermanfaat, sehingga dimanfaatkan untuk pembuatan gula merah dan juga produksi laru putih. Di desa kami banyak sekali yang memproduksi laru merah dan juga laru putih. Dari hasil produksi laru merah dan laru putih ini kebanyakan dijual untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi dengan adanya ilmu atau materi yang dihadirkan oleh Ibu Regina sendiri, bisa memanfaatkan hasil dari lontar ini, terkhususnya laru merah ini, mur dari laru merah ini untuk dimanfaatkan sebagai pengganti ragi dalam proses pembuatan roti. Jadi lewat materi ini
diimplementasikan atau dibagikan kepada ibu-ibu petani yang ada di Desa Bau Mata Timur sehingga sangat bermanfaat. Dalam proses pembuatan roti kami tidak lagi harus mencari ragi ke toko atau kemana-mana, tetapi dengan menggunakan mur, larut merah atau larut putih sudah bisa dapat menghasilkan roti yang sama kualitasnya dengan roti yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik. Untuk itu kegiatan demo pembuatan roti pada pagi hari ini saya buka dengan resmi dan akan dilanjutkan oleh Ibu Regina beserta ibu-ibu petani yang ada di Desa Bau Mata Timur. Terima kasih dan shalom. Terima kasih Ibu. Pertama-tama sebelum memperkenalkan teman-teman yang akan terlibat dalam kegiatan hari ini, mewakili teman-teman kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu, kepada teman-teman dari RRI yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk membagikan ilmu ini kepada orang lain. Dan ini suatu kebanggaan bagi kami, untuk terkhususnya bagi kelompok tani perempuan berkarya Desa Bau Mata Timur. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan ke kegiatan, saya akan memperkenalkan teman-teman. Yang pertama ada Ma Okto Lalus, biasa disapa dengan Ma Okto. Ya, yang kedua Ma Esther Kase, Ma Nanel, ya biasa dipanggil dengan Kakak Meli. Ada Ma Nia, ada Kakak Silva Pentan dan juga Kakak Silva Ma. Jadi ada dua Kakak Silva di sini. Lagi ini mur dari larut merah ini, dia perkembangannya ada matahari biar dia segar. Saya berikan acara sebelumnya kepada Ibu pembina kelompok petani berkarya ya, untuk kita demo. Gitu. Mudah dijangkau ini mur larut merah. Iya, jadi kita minta Ma Esther, teman-teman kita semua ada di sini untuk bisa membantu. Takaran 500 gram atau 5 gelas terigu. Yang kedua, kita pakai mur larut merah 300 ml atau 1/4 gelas air. Yang ketiga, telur 2 butir, telur ayam. Kita pakai telur ayam 2 butir. Yang berikut gula pasir, kita pakai gula pasir 2 gelas. Yang berikut susu, kita pakai susu 1 saset atau 1 bungkus. Yang berikut mentega 2 sendok makan. Dan yang cukupnya. Langkah-langkah untuk membuat roti mur larut merah, kita akan pertama gula dicampurkan dengan terigu. Ini mur ini kita ambil dengan cara mengendapkan ini larut merah, terus kita tuang dia punya, ya, tuang dia punya air, ambil dia punya mur, mengendap. Jadi ini sebelum menggunakan ini mur larut merah, kita melalui proses 5 kali pencucian. Kita cuci sampai dia punya bau asam itu keluar, baru bisa digunakan. Jadi kan proses kasih tadi cara cuci ke dalam mur ini. Tuang ke dalam mur. Kemudian didiamkan kurang lebih 30 menit sampai air dengan mur ini terpisah. Kemudian setelah sudah terpisah, hasilnya itu seperti ini. Ini sudah ada pemisahan antara air dengan mur. Ketika sudah terpisah seperti ini, maka air ini dituang dan mur yang tersisa seperti endapan ini siap digunakan dalam adonan sebagai ganti kerdipan atau ragi instan. membuat roti. Jadi ini melalui proses 5 kali pencucian. Ma Esther bisa langsung mulai campur.
Jadi ya ini tolong dicampur. Kami campur dia. Demo mengenai pembuatan mur. Kalau ini kan pembuatan roti menggunakan mur, pembuatan mur. Jadi Kak Irma tolong kasih tunjuk cara pencucian mur laru merah. Jika sudah terpisah seperti ini, maka pertama-tama kita menuang seperti ini. Ya, jika sudah seperti ini, sudah sisa endapannya, maka kita bisa dengan cara menghirup. Ya, jika sudah tidak asam, maka hasilnya seperti ini. Ini yang sudah tidak asam, kita bisa langsung menuangnya di adonan. Nah, kalau ada pertanyaan Kak Irma itu bagaimana perbandingan air dan mur yang dicuci? Seperti apa? 1/2, airnya 2, Ya, murnya 1, boleh ditunjukkan? Jika murnya seperti ini, ya, misalkan Airnya ini seperti bagaimana? murnya seperti ini, maka air yang kita gunakan itu 2:1. Misalkan murnya 1 gelas, air yang kita gunakan itu 2 gelas. Ya, ini telur tolong kocok Kak. Kocok memang bagus. Karena ini tepung 4 gelas setengah, maka ini harus 2,5 gelas. Jadi ini taruh 2,5 gelas karena ini 4. Ya, kita 4,5 gelas terigu. 2 penuh. Oke, pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Melkisedek Mau SH, lalu ada Ibu Regina ILCM Nainiti Banoet SPMP, dosen dan juga peneliti dari Universitas Kristen Artawacana Kupang yang meneliti dan mengembangkan bagaimana mur laru merah ini bisa dikembangkan menjadi ragi. Kepala desa ini bagaimana respon Bapak terhadap penelitian pengembangan yang dilakukan di Desa Baumata Timur ini seperti Respon kami sebagai pemerintah desa terhadap penelitian ini, kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Universitas Kristen Artawacana, terlebih khusus Ibu Regina, karena dulunya mur laru yang kami anggap sampah atau limbah ini ternyata memiliki manfaat yang sangat besar. Di mana mur laru ini bisa dimanfaatkan dalam proses pembuatan kue atau roti. Peran dari desa sendiri, ya, pemerintah desa sendiri untuk pengembangan hasil penelitian ini, bahan bakunya ada di desa ini seperti apa? Sejauh ini kami belum memasarkannya keluar, masih untuk kebutuhan. Tetapi ke depan kami akan tetap melakukan kerjasama, koordinasi kerjasama dengan pihak Universitas Kristen Artawacana dan khususnya Ibu Regina. Saya ke Ibu Regina, ini kenapa Desa Baumata Timur ini sebagai tempat pengembangan? Kenapa saya pilih Baumata? Karena potensi daerah Baumata ini punya banyak tegakan-tegakan lontar. Nah, dari tegakan-tegakan lontar itu, hasilnya itu yang kita ambil untuk kita berdayakan menjadi pangan lokal. Dalam arti tanda kutip kita rekayasa dulu. Kita rekayasa dulu sehingga sama
posisinya dengan produk-produk komersil, walaupun kurang lebih misalkan kita terapkan langsung atau bisa disimpan hanya 3 hari, tetapi dia punya fungsi sudah sama dulu. Nah, kenapa saya pilih Baumata? Karena Baumata dari awal ini daerah pariwisata yang pertama. Bagaimana Ibu melihat respon dari masyarakat ya, khususnya ibu-ibu desa yang ada di sini? Baumata Timur, saya lihat respon Baumata Timur ini, apalagi ibu desanya ini sangat terampil, enak beda kerjasama. Kemudian Bapak Desa sendiri juga mendukung kami full. Jadi saya merasa sangat antusias. Oke, pendengar dan pemirsa, sekian perjalanan Linda dan tim produksi RRI Kupang ya ke Desa Baumata Timur untuk melihat bagaimana mur laru merah ini ya diproses menjadi ragi ya dan digunakan sebagai bahan juga untuk pembuatan roti, dan ini hasilnya ini merupakan pengembangan penelitian dari Ibu Regina, dikembangkan juga oleh Bapak Kepala Desa dan juga Ibu Kepala Desa di sini. Sampai jumpa.